dan patuhi selalu protokol COVID. Pada saat ini kita akan mempelajari fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Setelah kita mempelajari, kita harus dapat mendeskripsikan dan dapat menentukan penyelesaian dari fungsi tersebut. Apa itu fungsi eksponen? Mari kita satu-satu kita bahas dulu judulnya. Fungsi. Fungsi adalah suatu hubungan atau relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana setiap anggota A dipasangkan tepat satu terhadap himpunan B. Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bilangan itu harus sama. Dengan demikian, bentuk daripada eksponen adalah A pangkat N, A kali A kali A kali A kali titik 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 kali A, di mana perkalian A itu sendiri dilakukan sebanyak N kali atau N faktor. AN disebut bilangan berpangkat, A disebut bilangan pokok, dan N disebut bilangan pangkat. Atau nanti setelah kita naik ke jenjang yang lebih tinggi, N disebut derajat. Untuk dapat memahami fungsi eksponen, terlebih dahulu kita harus paham sifat-sifat dasar daripada eksponen itu sendiri. Sifat pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, itu artinya A pangkat M tambah N. Ingat, bilangan pokok harus sama. Ketika tidak sama, kita tidak boleh melakukan sifat pertama. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, bilangan pokoknya sama 2. Nah, kita ingat kembali materi tadi yang di belakangnya. AN itu artinya A kali A sebanyak N kali. Kalau di sini 2 pangkat 3 kita lakukan sebanyak 3 kali. 2 pangkat 5 kita lakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita hitung berapa kali pengulangan 2 kalinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti perkalian tersebut adalah perkalian 2 pangkat 8. Dan pangkat 8 tanpa terlebih dahulu kita uraikan, kita dapat peroleh dari penjumlahan pangkat-pangkatnya. 3 ditambah 5. Selanjutnya, sifat kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, nanti menghasilkan bilangan tak hingga. Contoh, 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 4. Kita selesaikan terlebih dahulu. 7 dibagi 7 habis dibagi, artinya ada 7 sebanyak 4 kali habis dibagi oleh 7 sebanyak 4 kali juga. Nah, kita peroleh 7 kali 7 yang memiliki arti 7 pangkat 2. Nah, pangkat 2 tersebut dengan sifat eksponen ini dapat kita cari dengan pengurangan
bilangan berpangkatnya. Sifat ketiga, A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, kita ambil suatu bilangan 4 pangkat 3. Boleh nggak bilangan yang lain? Boleh, dengan syarat bilangan pokoknya sama dan bilangan pangkatnya sama. Kenapa? Karena di sini kita ingin membentuk pangkat 0. Nah, dari sifat kedua kita ingin membentuk pangkat 0. 4 pangkat 3 kurang 3. 4 pangkat 0. 4 pangkat 0 artinya 1. Untuk lebih jelasnya, kalau tadi kita ambil 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3, kita uraikan terlebih dahulu 4 pangkat 3-nya seperti ini. Nah, 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 dibagi 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 menghasilkan 64 dibagi 64. Nah, 64 dibagi 64 sama dengan 1. Sehingga A pangkat 0 itu sama dengan 1. Sifat selanjutnya adalah sifat keempat. 1 dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat min M. Contoh, 1 dibagi 3 pangkat 5. Ya. Sifat sebelumnya mengatakan bahwa 1 itu hasil dari perpangkatan A pangkat 0. Dengan demikian, ketika bilangan pokok penyebutnya 3, berarti 1 itu harus kita rubah dulu ke 3 pangkat 0. Selanjutnya, A pangkat M dibagi A pangkat ini untuk kegiatan penyelesaian. Ini dianya. Tiga pangkat 0 dibagi 3 pangkat 5. Sifat kedua tadi yang dislide-kan, 3 pangkat 0 kurang 5. 3 pangkat min 5. Gampang kan? Sifat kelima, A pangkat M dipangkatkan kembali N, itu artinya A pangkat M kali N. Pangkatnya dikalikan. Contoh, 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Artinya 3 pangkat 2-nya itu dikalikan sebanyak 4 kali. Dan 3 pangkat 2-nya itu kita jabarkan kembali. Kita hitung 3-nya dikalikan sebanyak 8 kali. Dan 8 itu sebagai bilangan pangkat dapat diperoleh dari perkalian bilangan pangkat tersebut. Sifat ke-6, A pangkat M itu artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, 2 kali 6 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 kali 6 pangkat 4. Sifat ke-7, bilangan pecahan A per B dipangkatkan M, itu artinya A pangkat M dibagi B pangkat M, dan lagi-lagi B tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau B sama dengan 0 menghasilkan bilangan tak hingga. Contohnya, 7 per 5 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3 dibagi 5
pangkat 3. Atau contoh yang lain, 81 dibagi 36 pangkat 5. Nah, kita dapat membentuk 81 itu merupakan perkalian 9 kali 9. 36 itu terbentuk dari perkalian 9 kali 4. Nah, 9-nya sama-sama habis dibagi, menghasilkan 9/4 pangkat 5. Dan 9 itu juga merupakan perkalian 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. 4 juga perkalian 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Karena kebetulan bilangan pangkat penyebut dan bilangan pokok penyebut sama-sama 2, pangkat 2-nya kita keluarkan. Dengan sifat terdahulu, pangkat dikalikan. Hasilnya itu adalah 3/2 pangkat 10. Nah, sifat ke-8, ternyata bilangan akar adalah bilangan pangkat pecahan. Akar pangkat N untuk A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contoh, akar 5. Nah, di sini akar pangkat 2-nya tidak ditulis. 5 pangkat 1-nya juga tidak ditulis. Artinya ada ketetapan di situ. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Akar 2, akar pangkat 2 tidak perlu ditulis. Sehingga akar 5 itu sama dengan 5 pangkat 1/2. Akar pangkat 3 untuk 9 itu sama dengan 9 pangkat 1/3. Akar pangkat 5 untuk 8 pangkat 4 sama dengan 8 pangkat 4/5. Contoh soal. Bentuk sederhana dari 7x pangkat 3, y pangkat min 4, z pangkat min 6 dibagi oleh 84x pangkat min 7, y pangkat 1, z pangkat min 4. A, B, C, D, dan E. Sehingga kita dapat selesaikan. Nah, kita ingat-ingat kembali sifat-sifat eksponen. Suatu bilangan pangkat berbentuk pembagian, nah, pangkatnya dapat dikurangkan. Atau dengan kata lain, asalkan bilangan pokoknya yang sama, nah, kita dapat operasikan bilangan eksponen tersebut. Ini dianya. Sifat kedua kita gunakan 7 dibagi 84. Bentuk sederhana 7 bagi 84. Nah, itu hasilnya adalah 1/12. Nah, 1 di pembilangnya kita tidak perlu tuliskan karena ini adalah perkalian. Perkalian apapun dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya, x pangkat 3 dibagi x pangkat min 7. Nah, pangkatnya dikurangkan. Begitu juga dengan y pangkat min 4 dibagi y pangkat min 1, pangkatnya juga dikurangkan. Dan z juga seperti itu juga,
pangkat min 6 dibagi Z pangkat min 4, pangkatnya juga dikurangkan, sehingga X pangkat 3 ditambah 7. Kenapa X tambah 7 jadian? Karena 3 kurang min 7. Selanjutnya Y pangkat min 4 tambah 1, Z pangkat min 6 tambah 3. 3 tambah 7 10, min 4 tambah 1 min 3, min 6 tambah 4 min 2. Selanjutnya yang pangkat negatif kita selesaikan dengan menggunakan sifat yang baru saja kita pelajarin. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah option E. Contoh kedua, jika A 1/27, B sama dengan 16, maka hitunglah 2A pangkat min 4/3 tambah B pangkat setengah dibagi 2B pangkat 1/5 kali A pangkat 1/3. Nah, A yang sama dengan 1/7 dan B sama dengan 16, kita gantikan langsung, kita substitusikan langsung. Setiap jumpa A gantikan dengan 1/27, setiap jumpa B gantikan dengan 16. Ini dia hasilnya. Selanjutnya 1/27 artinya 1/3. Berarti setiap jumpa 1/7 kita gantikan dengan 1/3 pangkat 3. Setiap kita jumpa 16, kita rubah dalam bentuk 2 pangkat 4. Oke, ini hasilnya. Nah, bilangan pecahan 1/3 pangkat 3 itu memiliki arti 3 pangkat min 3. Nah, kita selesaikan dulu, kita naikkan pangkat min 3-nya seperti ini. Nah, kalau anak-anak melihat jalannya panjang, tak usah langsung stres, karena kita step by step bagaimana dapatnya kita jelaskan. Nah, kenapa 2 kali 3 pangkat 4 menjadi 3 pangkat 4? Karena 3 pangkat min 3 dikali min 4/3. Nah, min 3, min kali min positif, min 3 dibagi 3 1, berarti tinggal 4. Nah, begitu juga dengan 2 pangkat 2 tadi. 2 pangkat 4 dipangkatkan kembali setengah, 4-nya dibagi 2 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 4 itu artinya 81, 2 kali 81 tambah 2 kali 1/3. Sama dengan 166 dibagi 2/3, yang artinya 166 dikali 3/2 menghasilkan hasil 249. Jawabannya C. Nah, setelah memperhatikan penjabaran di depan, ada baiknya kita melakukan latihan. Ada 2 soal. Nah, silahkan kamu kerjakan. Tetap semangat, sehat selalu, dan patuhin protokol COVID.